Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Rahmawati dengan nomor NPM 20111001006. Saya dari kelas E, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian Islam dan lingkungan hidup dan komponen-komponen apa saja yang ada di dalamnya. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Islam dan lingkungan hidup. Langsung saja ke pembahasannya. Islam lingkungan hidup merupakan ilmu yang mempelajari tentang lingkungan yang berlandaskan dengan Al-Quran. Islam juga merupakan ilmu yang ramah lingkungan, karena dengan menjaga lingkungan itu sama saja seperti kita menjaga jiwa kita sendiri. Sebagaimana disebutkan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman, yang artinya jika lingkungan kita bersih maka iman kita ikut bersih. Begitupun sebaliknya, jika lingkungan kotor maka jiwa kita ikut kotor dan udara yang kita hirup itu tidak sehat gitu. Dan kita sebagai khalifah atau sebagai penerus, wajib bagi kita untuk memelihara dan menjaga kelestarian hidup untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat yang luas. Dan cara dalam menjaga kelestarian lingkungan itu dapat kita mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya dengan metode 4R, yaitu reduce, reuse, replace, dan replan. Yang pertama ada reduce, yaitu dengan cara mengurangi pemakaian barang yang sudah tidak terpakai. Yang kedua ada reuse, yaitu dengan cara memakai barang yang masih dapat digunakan. Dan yang ketiga ada replace, yaitu dengan cara mendaur ulang. Sebagai contoh, di sini saya sudah mendaur ulang koran bekas yang menjadi tempat alat tulis, maka jadilah barang yang lebih bermanfaat. Dan yang keempat ada replan, yaitu dengan cara menimbun sampah-sampah organik menjadi kompos. Dan materi selanjutnya yaitu tentang komponen-komponen lingkungan hidup, di mana yang kita tahu dalam ruang lingkup bumi ini tidak hanya manusia yang menjadi makhluk hidup di dalamnya, tetapi terdapat makhluk hidup lainnya, dan mereka terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Di mana dalam komponen biotik ini terdapat makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan pastinya ada manusia juga. Dan pada komponen biotik ini terdapat air, tanah, dan udara. Dan semua makhluk hidup harus cukup mendapatkan makanan, udara yang bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Dan kita sebagai manusia, sebagai unsur utama dalam lingkungan hidup, kita harus menjaga makhluk hidup lainnya agar terhindar dari pencemaran. Dan apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan merupakan hal yang merugikan dengan berubahnya suatu tatanan lingkungan ke arah yang lebih memprihatinkan akibat ulah manusia atau oleh alam itu sendiri gitu. Dan contoh dari pencemaran lingkungan yang marak terjadi dilakukan hingga saat ini yaitu pertama ada penggundulan hutan yang merugikan satwa yang ada di dalamnya sehingga mereka kehilangan tempat tinggal mereka. Dan yang kedua itu membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan banjir. Dan yang ketiga ada polusi udara kendaraan sehingga udara yang kita hirup itu jadi tidak sehat. Dan apakah pencemaran lingkungan tadi dapat kita atasi? Jawabannya tentu bisa. Yang pertama, penggundulan hutan. Penggundulan hutan itu dapat kita atasi dengan cara reboisasi atau dengan cara penanaman hutan kembali. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Itu jangan lagi ya. Jadi mulai sekarang kita memanfaatkan barang-barang bekas untuk diubah menjadi hal yang lebih bermanfaat. Tadi contohnya seperti ini dengan cara metode 4R. Dan yang ketiga ada polusi udara oleh kendaraan. Itu dapat kita atasi dengan beralih kita dalam menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum seperti bus, angkot, dan lain-lainnya. Dan banyak cara lainnya yang kita dapat lakukan dalam mengatasi pencemaran lingkungan tadi. Jadi, yuk mulai sekarang kita jaga kelestarian lingkungan hidup kita untuk keberlangsungan hidup kedepannya yang lebih baik lagi. Karena kita sebagai khalifah, kita harus menjalankan tugas kita dengan baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menitipkan kekayaan alamnya, maka kita harus menjaga itu dan memanfaatkan lingkungan dengan sebaik mungkin.
Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang pengertian Islam dan lingkungan hidup beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slowly kissing